Apalagi sekarang Jipren udah bubar dan Jipren juga kan dulunya bagian dari Hype gitu ya kan. Kayaknya Mnet sengaja banget ya masukin Lisa dan juga Rosé dalam nominasi yang sama. Pasti mereka itu pengen nih. Karena apa sih Secret Number itu nggak masuk dalam nominasi apapun? Mereka juga ingin segera melakukan reuni. Annyeonghaseyo Cegedul, Yusuf Kim Inida, welcome back to my YouTube channel. Wah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, cinggu, untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat saya banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang hype yang dikritik dikarenakan kesamaan cerita dari Tale of Glass Beat-nya Jipren dengan cerita Crimson Heart dari girl group barunya. Wow, kok bisa sama gitu ya? Nah, pada tanggal 4 November pukul 10 pagi waktu Korea Selatan, Hype mengadakan briefing perusahaan mereka yang berjudul Briefing Hype 2021 dengan komunitas. Nah, selama briefing, mereka mengumumkan rencana mereka untuk merilis webcomics dan web novel asli berdasarkan BTS, TXT, dan ENHYPEN melalui platform webtoon dan juga Wattpad. Secara khusus, selain cerita asli BTS, TXT, dan ENHYPEN, Hype juga mengumumkan perilisan Crimson Heart, cerita asli terakhir yang akan dirilis pada tahun depan. Nah, menurut Hype, Crimson Heart adalah kisah masa depan yang berlatar di sebuah kota yang dikendalikan bernama Refugia yang terputus dari tanah Magus Unknown. Tanah ajaib yang dipenuhi dengan blue flames. Ceritanya akan berkisar pada gadis-gadis yang suatu hari menemukan sebuah buku misterius dan kuno serta sebuah kalung di perpustakaan. Mereka kemudian melakukan petualangan untuk mencari Island of Blue Fireflies di dunia yang aneh. Setelah mendengar tentang Crimson Heart, penggemar langsung berspekulasi bahwa ceritanya akan tentang girl group mereka yang akan segera didebutkan. Selain itu, Hype juga telah mengajukan hak cipta untuk Crimson Heart. Dan selama briefing, Hype juga telah mengumumkan rencana mereka untuk mendebutkan girl group baru. Dan saat ini bekerja sama dengan Universal Music Group dan juga Geffen Records untuk mengadakan audisi secara global. Sementara banyak penggemar telah menyatakan kegembiraan mereka untuk girl group pertama Hype setelah hampir satu dekade. Di sisi lain, spektrum penggemar Jipren atau Buddy mengkritik Hype karena diduga menyalin alur cerita Jipren untuk Tale of Glass Beat. Cerita dari Tale of Glass Beat itu didasarkan pada alam semesta fiksi oleh Jipren dengan alur cerita yang digambarkan melalui video musik, lagu, pertunjukan, koreografi, dan banyak lagi dalam format media yang berbeda seperti buku bergambar dan juga video pendek. Mengenai alur cerita dari Tale of Glass Beat, berkisar tentang sekelompok 6 gadis saat mereka tumbuh di alam semesta yang misterius, berurusan dengan kehilangan, persahabatan, dan perasaan pahit saat mereka mencoba untuk tetap bersama. Seorang penggemar kemudian membuat tweet di Twitter yang menunjukkan perbandingan dua cerita secara berdampingan. Setelah menjadi viral, para penggemar mulai mentrendingkan hashtag Thank you Jipren untuk menunjukkan penghargaan mereka kepada grup tersebut, sambil juga menyindir Hype dikarenakan kemiripan dari Crimson Heart dan juga Tale of Glass Beat. Wah, agak complicated juga ya kalau ceritanya sama. Dan mungkin ada yang bilangin bahwa Buddy itu lebay. Apalagi sekarang Jipren udah bubar dan Jipren juga kan dulunya bagian dari Hype gitu ya kan. Dan kalau seandainya ceritanya dipakai sama girl group baru Hype, nggak apa-apa dong. Bukan kayak gitu guys, bukan lebay atau gimana ya. Para Buddy di sini mengkritik Hype label dan juga menyindir mungkin di Twitter itu dikarenakan mereka tidak mau ada yang menggunakan cerita Jipren lagi. Sama nih kayak kalian, cerita misalnya dari grup kalian, teorinya nih itu dipakai sama grup lain, mau nggak? Dan selain itu, kita semua pasti tahu bagaimana Jipren bubar. Jipren bubar juga penuh dengan tanda tanya. Kita nggak tahu kenapa girl group tersebut dibubarkan. Jadi dengan melihat histori mereka, nggak heran kalau banyak dari para Buddy itu telah mengkritik Hype label dikarenakan kesamaan cerita dari Tale of Glass Beat dan juga Crimson Heart. Nah, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan ngebahas tentang Mama. Bukan Mama itu ya, tapi mamanya Mnet. Mnet telah resmi merilis nominasi untuk Mnet Asia Music Award aka Mama 2021, acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Desember pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Korea ini punya 15 nominasi yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah nama juga bersaing di kategori pendatang baru, mulai dari Drippin, ENHYPEN, FX, Mirai,
dan juga P1 Harmony di kategori Best New Male Artist. Sementara aespa, Jo Yuri, Kwon Eun-bi, Lightserm, dan Stacy di kategori Best New Female Artist. Selain merilis nominasi, Mnet juga mengungkapkan cara perhitungan untuk mendapatkan pemenang. Perhitungan pada tahun ini berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Para penggemar tidak akan terlibat dalam penentuan sejumlah nominasi seperti pada tahun sebelumnya, yaitu pada Artist of the Year, Song of the Year, dan juga Album of the Year. Namun kali ini performa dari nominasi di layanan streaming global diperhitungkan. Namun untuk Worldwide Icon of the Year dan Worldwide Fan Choice Top 10 seutuhnya ditentukan oleh suara penggemar yang masuk. Kategori Artist of the Year dan Artist kategori Award akan hitung dari 40% perhitungan juri, 20% penjualan digital, 20% penjualan album luring, 10% musik video, dan 10% performa di platform musik global. Sementara untuk Song of the Year dan juga Song Genre kategori Award didapat dari 40% perhitungan juri, 30% penjualan digital, 10% penjualan album luring, 10% musik video, dan 10% performa di platform musik global. Perhitungan untuk Album of the Year diperoleh dari 40% penilaian juri, 10% penilaian digital, 40% penjualan album luring, dan 10% performa di platform musik global. Nah, kategori Worldwide Icon of the Year dan Worldwide Fan Choice Top 10 dihitung dari 100% suara resmi yang masuk. Pengambilan suara sudah bisa dilakukan di situs Mama mulai tanggal 4 November hingga tanggal 22 November pukul 14.59 waktu Indonesia Barat. Dan dalam nominasinya itu akan ada persaingan yang sangat sengit karena mereka juga sama-sama kuat dan kita juga akan sangat sulit untuk menebak siapa yang akan memenangkan kategori tersebut. Nah, di sini ada salah satu kategori yang sangat aku perhatikan dan aku yakin kalian juga sangat memperhatikan kategori yang satu ini, yaitu tentang kategori Best Female Artist. Kalian tahu nggak siapa aja sih yang masuk dalam nominasinya? Yang masuk dalam nominasinya itu adalah selalu ada IU, Lisa Blackpink, Rose Blackpink, dan juga Taeyeon dari Girls' Generation. Dan kalian tahu nggak? Banyak dari K-Nets itu berpikir bahwa yang akan menangkan kategori ini adalah IU. Tolong dicatat, ini tuh masih prediksi Korea netizen ya. Jadi untuk siapa pemenangnya kita nanti lihat aja pas mawanya diselenggarakan. Dan Cinggu, kalian tahu nggak, Lisa dan Rose itu masuk lagi loh dalam nominasi yang sama. Kategorinya adalah untuk yang Best Dance Performance Solo. Lisa sendiri itu masuk dengan lagunya yang La Lisa, Rose dengan On The Ground, lalu ada juga Somi dengan Dum Dum, Taeyeon dengan Weekend, Hyuna yang I'm Not Cool. Dan di sini cuma Baekhyun doang dong yang cowok dengan lagunya yang berjudul Bambi. Jujur, mengingat dengan adanya fans OT-OT-an, aku di sini takut akan ada perdebatan sih di kalangan penggemar gitu, terutama untuk penggemar Lisa dan juga Rose kan sama-sama banyak gitu ya kan. Aku takut di sini akan ada terjadi perdebatan semacam itulah gitu guys. Dan mungkin ada juga yang berpendapat bahwa kayaknya Mnet sengaja banget ya masukin Lisa dan juga Rose dalam nominasi yang sama. Pasti mereka itu pengen nih supaya Blinknya nanti war, apalagi mereka tahu bahwa Blink kan punya fans OT-OT-an. Menurut aku sih bukan sengaja ya guys, tapi Rose dan juga Lisa memang seharusnya masuk gitu. Kita mulai dulu deh di kategori Best Female Artist. Kalian itu pasti tahu bahwa Lisa dan juga Rose kan itu merilis lagu, dimana lagu yang telah mereka rilis itu sudah masuk dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pihak Mama sehingga mereka itu dapat dimasukkan ke dalam nominasi. Dan untuk kategori yang Best Dance, kalian itu pasti tahu ya Cinggu, bahwa untuk Best Dance baik Lisa dan juga Rose dengan lagu yang La Lisa dan juga On The Ground itu sama-sama menampilkan koreografi yang sangat apik dan juga sangat indah. Jadi dengan penampilan dance mereka yang sangat kece dan juga sangat wow, agak heran gitu kalau salah satu dari mereka nggak masuk gitu. Bener nggak? Jadi nggak salah gitu kalau Rose dan juga Lisa sama-sama menjadi nominasi di kategori yang sama. Bukan untuk memicu perdebatan, tapi mereka memang seharusnya masuk ke dalam kategori tersebut. Karena mereka udah masuk, sebenarnya kita cukup nge-vote aja gitu siapa pilihan kita gitu. Jangan sampai ada perdebatan gitu di kalangan para penggemar. Bener nggak? Simple aja sih caranya. Dukung siapa yang kalian pilih, jangan nyenggol yang lain. Oke, salam damai. Siapapun yang menang nanti, kita tetap support, jangan sampai ada perdebatan. Oke? Dan kalau aku perhatikan para nominasinya ya di setiap kategori, aku di sini nggak melihat ada nama Blackpink masuk dalam kategori apapun. Mungkin banyak yang bertanya, Kak, kenapa sih Blackpink itu nggak masuk dalam kategori apapun? Bukankah mereka salah satu girl group terbesar di Korea? Mungkin alasannya kayak gini guys, Blackpink kan nggak ngerilis lagu ya di tahun 2021. Jadi dikarenakan mereka nggak rilis lagu di tahun ini, itu yang membuat mereka juga tidak masuk ke dalam nominasi. Karena seperti yang aku lihat, yang masuk ke dalam nominasi adalah mereka-mereka yang telah merilis lagu di tahun 2021 ini. Tapi bukan sembarang tahun 2021 ya, tapi waktunya itu atau bulannya memang sudah ditetapkan. Misalnya dari bulan ini sampai bulan yang ini. Tapi aku nggak tahu si exactly-nya dari bulan kapan sampai bulan kapan diambil. Dan dengar-dengar Blackpink kan mau comeback lagi, bentar lagi
lagi ya? Di tahun baru atau di akhir tahun? Ntar komen di kolom komentar ya. Nah mungkin ada juga nih dari kalian yang bertanya, Kak, kenapa sih Secret Number itu nggak masuk dalam nominasi apapun? Nah Cinggu, untuk Secret Number sendiri sama kayak Blackpink ya, mereka kan juga udah lama vakum nih, gitu ya kan, nggak ngerilis lagu juga di awal-awal tahun. Dan mereka kan ngerilis Fire Saturday baru-baru ini. Jadi dikarenakan mereka ngerilis waktunya baru-baru ini, sedangkan waktunya itu udah lewat gitu loh dari batas yang ditentukan oleh pihak Mama. Karena pihak Mama sendiri itu telah menetapkan waktu dari bulan ini sampai bulan inilah yang akan dimasukkan ke dalam nominasi. Sedangkan Secret Number kan baru ngerilisnya kemarin gitu ya kan. Jadi memang inilah yang membuat mereka tidak masuk ke dalam nominasi apapun. Gitu Cinggu. Tapi aku agak heran sih kenapa mereka itu nggak masuk ke dalam Worldwide Fan Choice Top 10. Seandainya mereka masuk dalam nominasi itu kayaknya mereka juga berpeluang sih untuk jadi one of 10 Fan Choice. Tapi meskipun mereka itu nggak masuk dalam nominasi Mama, untuk Secret Number sendiri aku lihat mereka itu masuk dalam nominasi di Asia Artist Award. Aku juga mengharapkan semoga Secret Number dapat menang di Asia Artist Award. Kita itu pokoknya buat Secret Number dan juga para laki. Nah kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan Cinggu, untuk topik yang terakhir kita akan membahas mengenai One yang akan segera melakukan reuni. Waduh, Urida Shimana. One disebut akan reuni di Ajang Mama 2021 yang akan berlangsung Desember mendatang. Tidak hanya akan kembali tampil di atas panggung, One juga dikabarkan akan merilis album dan juga menggelar konser. Perwakilan dari CGENM Entertainment dilansir dari Newzen mengatakan, kami berdiskusi dengan positif beragam rencana seperti Mama, konser, dan album dengan semua member dari One. CGENM disebut juga sedang menyesuaikan jadwal setiap member One sehingga tidak mengganggu pekerjaan utama mereka. Beberapa member dari One juga disebut telah bertukar pikiran dan memberikan pendapat bahwa mereka juga ingin segera melakukan reuni. Ong Seung-woo juga mengatakan kalau kita melakukannya bersama, yuk kita lakuin dengan benar. Sebelumnya boyband jebolan ajang Produce 101 itu juga batal reuni dalam ajang Mama 2020. Hal itu diumumkan beberapa hari setelah Pengadilan Tinggi Seoul mengungkapkan nama para trainee Produce yang tereliminasi dengan tidak adil akibat adanya manipulasi yang dilakukan oleh An Jung-young, VD, dan juga kawan-kawannya. One sendiri merupakan boyband buatan CGENM melalui acara Produce 101 Season 2. Grup tersebut juga beranggotakan 11 orang, yakni Kang Daniel, Park Ji-hoon, Lee Tae-hwi, Kim Jae-hwan, Ong Seung-woo, Park Woo-jin, Tae Kwon Lin, Yoon Ji-sung, Hwang Min-hyun, Bae Jin-young, dan juga Ha Sung-won. Mereka debut pada tanggal 7 Agustus 2017 di bawah Swing Entertainment dan juga CGENM dengan merilis mini album 1x1 sama dengan 1 to be 1 yang memiliki lagu utama bertajuk Energetic. Kala itu mereka juga merilis video music Burning Up. Hanya berselang beberapa bulan, One merilis 1 kurang 1 sama dengan 0 alias Nothing With You yang merupakan repackage album dengan lagu utama Beautiful. Kontrak mereka berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tapi aktivitas mereka sebagai grup berakhir usai konser terakhir pada tanggal 24 hingga tanggal 27 Januari tahun 2019. Setelah itu, para member dari One kembali ke grup asal mereka, mulai dari Minhyun yang ke US, ada pula yang debut dalam grup baru seperti Lee Tae-hwi dan juga Park Woo-jin, EV6, dan Bae Jin-young untuk CIX. Sementara untuk beberapa anggota lain memilih berkarir solo, mulai dari Ha Sung-woo, Yoon Ji-sung, Ong Seung-woo, Kim Jae-hwan, Kang Daniel, Park Ji-hoon, dan juga Lee Kwon Lin. Well, aku sih sangat menantikannya bagaimana comeback dari One. Jujur, dari lalu-lalu aku sangat menantikan reuni mereka, dan sekarang aku bener-bener kayak goosebumps banget guys. Aku merinding melihat berita yang satu ini. Aku gak sabar untuk menantikan reuni dari One. Semoga reuni dari mereka dapat terwujud ya, dan semoga semuanya dapat kembali bersama. Aku sih pengen semuanya dapat kembali bersama. Pokoknya nggak boleh ada yang tertinggal. Aduh, kalau ada yang nggak ikut kayaknya merasa kurang banget sih. Yuk kita doain semoga mereka dapat reuni bersama. Keep fighting pokoknya. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi karena ada sambil dalam ucapan sikat tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. See you next time. Annyeong. 감사합니다. Annyeong. 우리 다 심었나.